Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat, memiliki banyak keistimewaan tersendiri. Di antara keistimewaan yang tidak didapatkan dalam bulan-bulan lain adalah adanya malam yang dijuluki malam atau Lailatul Qadar, yang terdapat pada salah satu dari malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Lailatul Qadar sendiri memiliki makna, yaitu malam penetapan takdir. Juga bermakna malam yang agung. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama berkata, malam ini dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam ini para malaikat menulis semua takdir, penentuan rezeki dan ajal makhluk pada satu tahun itu. Juga dinamakan Lailatul Qadar lantaran agungnya, kedudukan dan kemuliaannya. Kita ketahui bahwasannya pada Ramadan-Ramadan yang telah lalu, orang-orang terbagi bagaimana mereka melewati Lailatul Qadar tersebut. Di antara kita mungkin ada yang lalai, bahkan ketika Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tersebut. Ada yang tetap beribadah, namun sangat kurang beribadah. Contoh misalnya ketika dia sudah selesai dalam salat tarawih, lalu ia pergi, ya, tidur sampai pagi. Seperti itu. Dan ada yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rela begadang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar hingga waktu pagi. Lalu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapankah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar terletak pada salah satu dari malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dimulai dari malam 21, 23, 25, 27 hingga 29. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh telah ditampakkan padaku Lailatul Qadar, lantas aku lupa waktunya. Namun, ia terletak pada 10 hari terakhir dari Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjilnya. Dan aku bermimpi pada malam itu, seakan-akan saya sujud pada tanah yang becek dengan air. Lantaran banyak dan agungnya fadilah malam ini, maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk senantiasa bersungguh-sungguh mencari letak dan waktunya di malam-malam sepertiga akhir Ramadan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keutamaan atau fadilah Lailatul Qadar yang mungkin sudah kita ketahui, yang pertama adalah malam ini merupakan malam diturunkannya kitab suci yang paling utama, yaitu Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan juga riwayat sahih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz satu kali turun pada satu malam, yaitu Lailatul Qadar, hingga diletakkan pada Baitul Izzah di langit dunia. Dalam riwayat Tabrani terdapat tambahan, lalu setelahnya Jibril alaihissalam menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Yang kedua, keutamaannya ialah ia merupakan malam yang lebih baik dari waktu 1000 bulan, yang bisa kita hitung dengan 83 tahun 4 bulan tanpa ada Lailatul Qadar di dalamnya. Dan amalan ibadah di dalamnya juga lebih baik daripada amalan sunnah dalam rentang waktu 1000 bulan tersebut. Sebagaimana dalam ayat yang artinya Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Sebab itu merupakan sunnah muakkadah untuk memperbanyak ibadah, salat, doa, zikir, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya di dalamnya. Ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 malam terakhir. Termasuk di dalamnya Lailatul Qadar, dalam hadis disebutkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila telah tiba 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan tali pinggangnya, meningkatkan kesungguhan ibadah, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk lebih banyak beribadah. Barang siapa yang beribadah salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Hendaknya juga kita memperbanyak doa, karena selain malam ini merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, juga merupakan malam penetapan takdir. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar? Doa apa yang harus aku panjatkan wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada Aisyah, berdoalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi mencintai ampunan, maka ampunilah diriku. Yang ketiga, keutamaannya adalah pada malam ini semua takdir Allah berupa rezeki, ajal dan lain-lain pada satu tahun yang akan datang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan dituliskan oleh para malaikat. Allah berfirman yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dan yang keempat adalah barang siapa yang diberikan anugerah untuk memperbanyak ibadah di dalamnya, maka ia telah diberikan keberkahan dan rahmat yang turun pada malam itu. Juga diberikan pahala yang besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Barang siapa yang beribadah salat pada Lailatul Qadar
karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Namun barang siapa yang tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya, para jemaah sekalian, maka ia telah terhalangi dari berkah yang ada di dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar setelah kita mengetahui keutamaan dan waktunya? Memperbanyak ibadah pada malam-malam 10 hari terakhir dari Ramadan. Hal ini tentunya telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis di atas, dan juga merupakan sunnah para salaf senantiasa berdoa untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan agar tidak diharamkan keberkahan dan rahmat yang turun di dalamnya. Tentunya dengan disertai ikhtiar dan usaha untuk mendapatkannya, mempersiapkan diri untuk selalu beristihad dalam beribadah dan doa utamanya dalam malam-malam ganjil. Tentunya dengan berbagai usaha, misalnya tidur istirahat di siang hari agar bisa fokus dan kuat begadang dalam beribadah, atau mengurangi kesibukan harian agar tidak terlalu letih pada malam harinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah ketika kita sudah mengetahui keutamaan dan kiat mendapatkannya, kita perlu juga mengetahui tanda-tandanya. Di antaranya adalah malam harinya tidak ada bintang jatuh. Sinar bulan pada malam itu seperti bulan purnama. Malam itu sangat cerah jemaah sekalian dan sangat damai. Suhunya sedang, tidak panas dan juga tidak dingin. Di pagi harinya matahari terbit, tidak memancarkan cahaya yang menyengat, namun seperti cahaya bulan purnama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tanda Lailatul Qadar adalah malam yang bersih cerah, seakan-akan di dalamnya bulan terang tenang, tidak panas, tidak juga dingin, dan tidak boleh bintang dijatuhkan di dalam sampai pagi. Dan tandanya juga adalah matahari pada pagi harinya terbit sejajar, tidak mempunyai sinar seperti bulan pada malam purnama, dan tidak halal bagi setan untuk keluar bersamaan dengannya pada malam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendapatkan malam yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan taufik insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.